Ultimate Martial Divine King, episode 100. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Terkejut dengan pemulihan Haozi yang cepat, tutor Zuomo melanjutkan, saatnya kalian memilih. Bagi yang ingin pergi ke Saint Bell City, berdiri di sini. Zuomo mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah mereka. Begitu dia selesai berbicara, He Qingyuan, Bian Hong, Liu Yue, Wu Ze, dan beberapa murid langsung tutor silan lainnya keluar tanpa ragu-ragu. Setelah itu, seorang gadis muda yang anggun dan berkelas, yang tampak bermartabat dan lembut berjalan maju juga. Wah, ternyata Bai Yuyue. Hehe, karena Bai Yuyue ikut, bagaimana mungkin aku, Xiao Fengfeng, tidak ikut? Setelah mengatakan itu, Mu Feng melompat dan berjalan ke sisi Bai Yuyue sambil menyeringai. Ia bahkan membusungkan dadanya. Hehe, senior sister Yuyue, hello. Nama saya Mu Feng. Setelah menunggu berhari-hari, Mu Feng akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Bai Yuyue. Bai Yuyue tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang lembut menatap ke tempat lain dengan tenang. He Qingyuan, Liu Yue, dan yang lainnya menjauh dari Mu Feng pada saat yang sama. Kakak senior Yuyue, bolehkah aku mentraktirmu secangkir teh saat kita kembali? Kita bisa bicara tentang hidup dan cita-cita. Aku, Xiao Fengfeng, tahu segalanya di langit dan bumi. Aku tahu 500 tahun yang lalu dan 500 tahun yang akan datang. Aku punya banyak minat dan hobi, jadi orang-orang memberiku julukan, naga putih kecil di ombak. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya pun terdiam. Bahkan Zuomo, Rosan, dan tutor lainnya pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Namun, Bai Yuyue justru tersenyum. Matanya cerah dan giginya putih bersih. Lengkungan tipis di sudut mulutnya sangat menarik. Mu Feng sangat gembira. Dia sangat bahagia. Senang sekali. Dia tak menyangka bisa membuat seorang wanita cantik tersenyum semudah itu. Sepertinya penampilannya memang populer di kalangan ribuan gadis. Namun, ketika yang lain melihat Bai Yuyue tersenyum, mereka mulai berduka dalam hati untuk Mu Feng. Hehe, kakak senior Yuyue, senang bertemu denganmu. Mu Feng merasa dirinya keren saat ia mengibaskan rambutnya dan dengan tidak sabar mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Bai Yuyue tersenyum manis, matanya yang indah beriak bagai ombak lembut. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan ia berbicara dengan lembut. Apakah kamu bisa tersesat? Senyum Mu Feng membeku di wajahnya. Pada saat yang sama, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Gadis di depannya, yang tampak seperti domba kecil yang lembut, sebenarnya memiliki sifat pemarah. Mu Feng menelan ludah dan segera menciut ke samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Siswa-siswa lain hampir mengalami luka dalam karena menahan tawa. Bahkan Zuomo, Rosan, dan instruktur lainnya pun tak kuasa menahan tawa. Hanya mata indah guru silan yang tetap tenang dan tidak terganggu. Baiklah, semuanya. Zuomo terbatuk 2 kali dan tersenyum. Jangan buang waktu, cepatlah. Yang ingin pergi ke Saint Bell City, maju. Seketika itu juga, orang-orang keluar dari barisan satu demi satu. Tentu saja, Chu Hen tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman. Ia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Haozi, Liu Ye, dan Zhou Lu mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, 2 kelompok orang muncul di prefektur Tensei. Ada sekitar 100 siswa yang memilih pergi ke Saint Bell City. Zuomo mengangguk. Ia cukup puas dengan jumlah ini. Setidaknya para siswa ini cukup berani. Kemudian, Zuomo mengalihkan pandangannya ke Silan, yang tak jauh di belakangnya. Silan mendongak dan berkata lembut, "Instruktur Rosan, antarkan siswa yang tersisa kembali ke ibu kota." Ya, Rosan setuju. Perjalanan pulang relatif lancar. Intinya, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun. Dengan pendamping instruktur, tidak akan ada masalah sama sekali. Kalau begitu, ayo berangkat. Ya, segera, di bawah kepemimpinan Silan, Zuomo, dan beberapa instruktur tingkat tinggi lainnya, tim baru mulai berbaris menuju kedalaman pegunungan Tianqi. Kota Saint Bell terletak 20 mil di dalam pegunungan Tianqi. Di sepanjang jalan, terdapat banyak binatang iblis yang kuat. Sementara para pelajar prefektur Tensei bergegas melanjutkan perjalanan mereka, mereka juga akan bertarung dengan binatang iblis ini. Karena mereka bergerak dalam kelompok, tidak sulit untuk berhadapan dengan 1 atau 2 binatang iblis. Terlebih lagi, dengan instruktur Silan yang memimpin tim di depan, tekanan pada para siswa pun semakin berkurang.
Setelah melewati beberapa gunung berturut-turut, saat hari sudah sore, sebuah kota aneh muncul di garis pandang Heavenly Star Martial House. Kita sudah sampai. Kota Saint Bell ada di depan. Wah, aneh sekali. Saya pikir kota Set Bell sama dengan kota kekaisaran kita. Ternyata sangat sederhana. Dari jauh, kota Saint Bell dikelilingi oleh pegunungan, tetapi kota itu terletak di medan yang relatif datar. Saint Bell City adalah kota kuno dengan sejarah lebih dari 200 tahun. Meskipun jauh, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura sederhana dan apa adanya. Chu Hen agak bingung, apa tujuan datang ke Saint Bell City? Instruktur silat tidak menyebutkan hal ini saat dia berada di akademi. Lagi pula, menurut Zhou Lu, kota Saint Bell jarang berinteraksi dengan orang luar. Mengapa mereka datang ke sini tanpa alasan kali ini? Bolehkah aku bertanya kamu dari tim Martial House yang mana? Pada saat itu, sebuah suara yang mantap terdengar di telinga semua orang. Detik berikutnya, sebuah tim yang terdiri dari 7 atau 8 orang muncul dari balik semak-semak. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia bertubuh kekar dan berkulit perunggu. Ia membawa pedang lebar di punggungnya. Mengikuti di belakang pemuda itu adalah beberapa pria kuat dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, yang berusia sekitar 10 tahun. Kedua anak itu sangat imut. Anak laki-lakinya tampak seperti harimau, sementara anak perempuannya memiliki sepasang mata hitam besar. Dilihat dari pakaian kelompok orang ini, kemungkinan besar mereka berasal dari Saint Bell City. Orang-orang yang lahir di sini bertetangga dengan binatang iblis, jadi mereka semua memiliki tingkat kekuatan bela diri tertentu. Mereka berhenti sekitar 2 meter dari rumah bela diri bintang surgawi. Di mata mereka, tidak ada kehati-hatian dan kecurigaan seperti yang mereka bayangkan. Hal ini sungguh mengejutkan orang-orang dari rumah bela diri bintang surgawi. Saya Zuomo, seorang instruktur dari Prefektur Tensei. Ini ketua tim kami, Instruktur Silan. Zuomo, yang pandai bersosialisasi, melangkah maju untuk berbicara dengan pihak lain. Prefektur Tensei, pemuda itu sedikit terkejut. Orang-orang di belakangnya saling berpandangan, wajah mereka samar-samar bingung. Anak lelaki kecil yang berwibawa itu bergumam, kurasa kita tidak mengundang siapapun dari rumah bela diri bintang surgawi. Set, gadis kecil bermata hitam besar itu segera menyela. Jangan bicara, semua perguruan tinggi bela diri tingkat tinggi di ibu kota sangat kuat. Tapi ku dengar Prefektur Tensei adalah yang terburuk. Sudah ku bilang jangan bicara, apa kau bodoh? Gadis kecil itu mengangkat tangannya dan menamparkan kepala anak laki-laki itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Anak laki-laki itu cemberut dan memelototi gadis itu. Xiaoya, kenapa kau memukulku lagi? Jika kau memukulku lagi, aku tidak akan menikahimu lagi. Siapa peduli padamu? Gadis kecil itu menyilangkan tangannya di depan dada, tampak sedikit kasar. Perilaku kedua anak itu agak lucu, tetapi orang-orang dari Prefektur Tensei juga mendengar beberapa petunjuk dari percakapan mereka. Zuomo menyipitkan matanya. Sepertinya tim pelatihan dari perguruan tinggi bela diri tingkat tinggi lainnya di pegunungan Danau Langit diundang oleh warga kota Saint Bell. Adapun alasannya, dia tidak tahu, tetapi Prefektur Tensei datang tanpa diundang. Namun, pemuda yang memimpin itu tidak bermaksud mendiskriminasi Prefektur Tensei. Ia menangkupkan tinjunya dan tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan rapi. Setiap orang yang datang adalah tamu. Kota Saint Bell kami sangat menyambut Anda. Nama saya Lei Zhen. Silakan ikut dengan kami. Zuomo mengalihkan tatapan ingin tahunya kepada Silan. Bagaimanapun, dialah pemimpinnya, dan semua keputusan ada di tangannya. Silan mengangkat kepalanya sedikit, mengangguk, dan menjawab dengan lembut, terima kasih. Lei Zhen terpesona oleh kecantikan Silan. Ia tersenyum sopan, lalu memimpin jalan menuju kota Saint Bell diikuti orang-orang di belakangnya. Para siswa dari Prefektur Tensei bingung, tetapi juga sedikit bersemangat. Bagi mereka, datang ke Saint Bell City adalah pengalaman yang relatif baru. Adik Lei Zhen, aku punya beberapa pertanyaan, tapi aku tidak tahu harus bertanya atau tidak. Zuomo berjalan di depan Lei Zhen dan berkata, Mentor Zuomo, tolong bicara. Setahu saya, sebelum ini, sepertinya ada banyak tim dari kota kekaisaran yang datang ke kota Saint Bell. Benarkah itu? Ya, misalnya, gajah raksasa, badak, bulan cerah, angin kekaisaran, dan beberapa rumah bela diri tingkat tinggi lainnya telah tiba. Kami juga melihat tim pelatihan dari berbagai akademi di dekat Sky Lake Mountains, dan itulah sebabnya kami mengirimkan undangan. Karena kami tidak melihat tim dari akademi Anda, kami tidak dapat mengirimkan undangan tepat waktu. Mohon maafkan kami.
Saat Lei Zhen mengatakan ini, dia menatap Silan dengan tatapan sedikit meminta maaf. Silan menjawab dengan sopan, kami datang tanpa diundang. Terlalu mendadak, Guru Silan, Anda terlalu baik. Lei Zhen mengangguk dengan rendah hati. Hei, Chu Hen. Mu Feng menyikut Chu Hen, menyipitkan mata, dan berkata, tidakkah menurutmu orang itu sengaja mencoba mendekati mentor Silan? Bukankah kamu pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Chu Hen memutar matanya ke arahnya. Sial, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Aku dicintai oleh semua orang, dan bunga-bunga bermekaran ketika mereka melihatku. Diam, terima kasih. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, mengapa kau mengirimkan undangan ke berbagai perguruan bela diri? Zuomo bertanya dalam hatinya. Lei Zhen ragu sejenak, lalu tersenyum ramah dan berkata, masalah ini telah diputuskan oleh ketua suku kami. Mengenai detailnya, ketua suku kami akan menjelaskannya secara pribadi kepada Anda ketika saatnya tiba. Meski hatinya ragu, melihat ekspresi ramah dan tenang di mata Lei Zhen, Zuomo tidak terlalu lengah. Karena begitu banyak rumah bela diri tingkat tinggi yang datang, itu berarti bahayanya sangat rendah. Mungkin kepala suku di Saint Bell City memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada 5 prefektur. Tapi tak apa, karena dia sudah ada di sini, tidak akan terlambat untuk pergi setelah melihat situasi ini.